Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Madya Lilian Atur Ahmadiyah, NIT 2230381, Prodi TMB 2B. Di sini saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar perawatan sarana kereta api. Dasar-dasar perawatan. Perawatan sarana adalah sebuah kegiatan yang harus dilakukan secara berkala dengan tujuan untuk mengembalikan suatu sistem pada kondisinya agar dapat berfungsi sebagai mestinya, memperpanjang usia sarana dan menekan kegagalan failure kecil mungkin. Manajemen perawatan bertujuan untuk mempelajari, mengidentifikasi, mengukur, dan menganalisis serta memperbaiki fungsi operasional suatu sistem dengan meningkatkan umur pakainya, mengurangi probabilitas kerusakan, dan mengurangi downtime, yang pada akhirnya akan meningkatkan ketersediaan sarana tersebut oleh operasi kereta api. Hasil pemeriksaan saat komisioning sarana baru dan dari perawatan berkala, khususnya perawatan tahunan, harus disertakan saat dimintakan ke harus dimin, saat dimintakan pengujian ke lembaga atau balai pengujian sarana. Jenis perawatan. Jenis perawatan ada perawatan preventif, perawatan korektif, perawatan prediktif, perawatan condition based, dan perawatan RCM, Reliability Centered Maintenance. Yang pertama, perawatan preventif. Perawatan preventif adalah perawatan yang dilakukan untuk mencegah peralatan gagal atau rusak dengan dasar melakukan pemeriksaan yang sistematis, deteksi, dan pencegahan kegagalan sebelum terjadi kegagalan peralatan. Program perawatan preventif akan digunakan untuk mengelola perawatan terjadwal, dilakukan pada interval tertentu. Upaya perawatan preventif ditujukan untuk mempertahankan masa manfaat peralatan dan menghindari kegagalan peralatan sebelum waktunya. Meminimalkan dampak pada persyaratan operasional. Selain aspek rutin pembersihan, penyetelan, pelumasan, dan pengujian, perawatan preventif melakukan inspeksi untuk mengidentifikasi masalah yang akan datang dan jadwal perbaikan sebelum terjadi kegagalan peralatan dan atau degradasi lebih lanjut. Jadi, perawatan preventif adalah setiap aktivitas atau kegiatan perawatan terprogram. Planet Planet Maintenance Maintenance Activity yang dilakukan terhadap suatu fasilitas aset dengan tujuan untuk meningkatkan umur aset tersebut. Preventive maintenance yang baik akan terhindar dari aktivitas tak terprogram. Planet Maintenance Activity. Yang kedua, perawatan korektif. Perawatan korektif dapat didefinisikan sebagai perawatan yang dilakukan bila item telah gagal atau usang untuk berfungsi normal. Perawatan korektif dilakukan pada semua item, di mana konsekuensi dari kegagalan atau rusak tidak signifikan dan biaya perawatan ini tidak lebih besar dari perawatan preventif. Kegiatan perawatan korektif meliputi perbaikan, restorasi, penggantian peralatan. Kegiatan ini bisa terjadi dari hasil pemeriksaan rutin yang mengidentifikasi kegagalan pada waktunya. Untuk perawatan korektif harus direncanakan dan dijadwalkan, maka dilakukan selama tidak terjadi perawatan rutin.
Hubungan antara perawatan preventif dan korektif. Dari gambar di samping menunjukkan bahwa metode perawatan preventif tidak bisa dilaksanakan berdiri sendiri dan biasanya digabungkan dengan metode perawatan korektif atau perawatan lainnya. Setiap perawatan preventif tidak akan berhasil 100%. Bisa melakukan perawatan tanpa kegagalan sama sekali. Meskipun perawatan tersebut frekuensinya ditingkatkan dan tentunya kegagalan tersebut diatasi dengan perawatan korektif, kegagalan tersebut bisa ditolerir dengan melakukan perawatan korektif asalkan biayanya lebih murah dibandingkan dengan perawatan preventif. Bila dipaksakan, semua perawatan dilakukan dengan perawatan preventif akan terjadi biaya perawatan total lebih tinggi dibandingkan perawatan kombinasi antara preventif dan korektif dengan penentuan level yang memadai. Untuk menerapkan sistem perawatan preventif diperlukan beberapa hal, yaitu yang pertama, identifikasi sarana dan komponen sarana. Yang kedua, pemeriksaan riwayat sarana. Riwayat sarana lokomotif, kereta dengan penggerak, perawatan khusus dengan penggerak telah dicatat dengan baik dalam buku riwayat sarana dan sekarang diinput ke sistem aplikasi program. Dengan sistem informasi tersebut yang sedang dikembangkan oleh PT KAI, maka pencatatan riwayat sarana akan lebih baik dan penggunaannya akan lebih efektif. Yang ketiga, informasi tentang kerusakan sarana terhadap masalah, penyebab, dan cara mengatasi. Yang keempat, pabrik sarana memberikan rekomendasi secara berkala tentang perawatan. Yang kelima, petunjuk perawatan. Yang keenam, suku cadang yang habis pakai dan penggantian suku cadang. Kompetensi pegawai. Kemudian peralatan pengecekan dan peralatan kerja. Instruksi yang jelas dan checklist. Nah, berikut ini contoh jenis dokumen instruksi kerja KRLOS di lokomotif. Ini adalah contoh instruksi kerja perawatan P12 atau 1 tahunan. Untuk yang ini merupakan checklist pemeriksaan perawatan P12 atau pemeliharaan 1 tahunan. Yang ke-10, kerjasama tim perawatan. Keberhasilan dalam mencapai tujuan perawatan meliputi ketersediaan dan keandalan dalam memenuhi kebutuhan operasi diperlukan sistem manajemen perawatan. Yang ke-11 didukung oleh manajemen. Pelaksanaan perawatan preventif dan korektif. Pengertian tentang perawatan berkala dan perbaikan yang tercantum dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku harus ditegaskan bahwa yang dimaksud adalah perawatan preventif dan dalam perawatan preventif termasuk di dalamnya adanya perawatan korektif. Penentuan perawatan komponen mana yang harus preventif dan mana yang harus korektif harus dilakukan berdasarkan analisis ilmu ekonomi atau sesuai petunjuk perawatan yang dikeluarkan oleh manufaktur. Analisis secara ekonomi, pemeriksaan secara destruktif, persyaratan perawatan, pemantauan atau prediksi kondisi, jadwal perawatan preventif, pelunasan, kalibrasi, perencanaan dan estimasi, penjagaan dokumen perawatan, penggunaan komputer. Dengan pedoman teori pelaksanaan perawatan preventif, dilakukan evaluasi bagaimana dengan pelaksanaan yang telah dilakukan selama ini oleh penyelenggara perkereta apian. Yang pertama, menganalisis secara finansial, pemeriksaan secara destruktif, indikator keberhasilan perawatan,
Berikut adalah contoh KPI perawatan di PT KAI. Terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.